Halo. Selamat datang di podcast kita hari ini. Di era yang serba digital ini, teknologi terus berkembang dengan pesat. Dan dua teknologi yang paling berpengaruh di saat ini adalah virtual reality yaitu VR dan smartphone. Keduanya telah merubah cara kita berinteraksi, belajar, bekerja, dan bahkan bersosialisasi. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana VR dan smartphone telah merevolusi kehidupan kita. Bersama saya Heaven dan teman-teman saya Kiona, Kayla, dan Dave. Bersama kita akan membahas dampak dari kedua teknologi ini. Yuk kita mulai. Nah, kita mulai dengan virtual reality atau VR. Kiona, bisa ceritakan sedikit tentang bagaimana VR berkembang dan apa saja aplikasinya di saat ini? Nah, jadi VR itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1950-an, tapi baru belakangan ini teknologi ini bisa benar-benar berkembang. Nah, pada awalnya VR itu hanya digunakan untuk simulasi militer dan juga penerbangan. Cuma sekarang VR itu sudah berperan di berbagai macam bidang, contohnya seperti di pendidikan, kesehatan, hiburan, bahkan di fashion. Nah, misalnya kalau di bidang pendidikan, VR itu memungkinkan para siswa untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah tanpa harus pergi ke tempatnya secara langsung. Nah, kalau di bidang kesehatan, VR juga digunakan untuk simulasi operasi dan juga terapi trauma. Jadi, VR itu bukan lagi sekedar teknologi hiburan, tapi juga sudah menjadi alat yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau begitu, mari kita mulai dengan pendidikan. Menurut Kayla, apa dampak VR dalam proses pembelajaran? Nah, tentu saja VR telah membawa banyak perubahan di dalam bidang pendidikan. Dengan VR dapat membuat siswa belajar menjadi lebih interaktif. Misalnya, dapat melihat cagar budaya, peradaban-peradaban di masa lampau, ataupun melihat eksperimen-eksperimen. Dengan ini, walaupun memiliki keterbatasan jarak dan waktu, tetapi teknologi VR dapat membantu pembelajaran siswa-siswi sebagai media belajar yang menarik dan membuat pembelajaran lebih mendalam. Wah, sangat menarik ya. Sekarang mari kita beralih ke dunia kerja. Kalau dari Kiona, bagaimana VR dapat digunakan dalam bidang pendidikan ataupun dalam bidang medis? Nah, jadi kalau dalam bidang medis itu VR memungkinkan pelatihan yang lebih aman dan efektif. Nah, misalnya kalau dalam pelatihan dokter itu bisa melakukan prosedur bedah dalam simulasi VR sebelum melakukannya di dunia nyata, sehingga itu bisa mengurangi risiko kegagalan di saat praktek langsung dan juga meningkatkan kepercayaan diri mereka. Sangat menarik sekali. Dan kita juga tidak bisa lupa tentang hiburan. Bagaimana VR bisa mengubah cara kita untuk menikmati film dan permainan. Nah, di dalam VR memberikan pengalaman yang lebih mendalam. Di dalam film, kita tidak hanya dapat menonton secara biasa, tetapi kita dapat merasakan seolah-olah berada di dalam film tersebut. Sedangkan kalau di permainan, kita dapat ikut secara langsung dengan bermain di dunia virtual. Wah, menarik sekali. Tapi Kayla, bagaimana menurutmu tentang dampak VR terhadap kehidupan sosial dan mental dari setiap diri kita? Nah, VR memang memberikan manfaat-manfaat yang positif, tetapi kita juga harus berhati-hati dalam penggunaan VR ini. Penggunaan VR yang berlebihan tentu bisa membuat seseorang menjadi lebih nyaman di dunia virtual dan mengasingkan diri dari lingkungan yang nyata. Dan hal ini juga dapat menyebabkan isolasi sosial bahkan kecanduan. Namun jika digunakan dengan bijak, VR bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat, terutama untuk simulasi dan juga pendidikan. Nah, selanjutnya dari Dave, bagaimana masa depan VR? Kira-kira apa harapan Anda untuk teknologi ini dalam 5-10 tahun ke depan? Saya optimis bahwa VR akan semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mungkin akan melihat lebih banyak aplikasi VR dalam pendidikan, pekerjaan, dan hiburan, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Nah, menarik sekali kita telah mendengar tentang VR. Namun selanjutnya, kita juga akan belajar tentang smartphone. Smartphone juga sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita.
Dave, kita mulai dengan fungsi dasar dari smartphone. Awalnya smartphone dirancang sebagai alat komunikasi. Namun, bagaimana menurut Anda? Apakah fungsi ini telah berkembang seiring berjalannya waktu? Smartphone memang mengalami evolusi yang luar biasa. Dulu, handphone hanya digunakan untuk telepon dan SMS. Tapi sekarang, smartphone sudah menjadi pusat dari segala aktivitas kita. Oke. Mulai dari komunikasi, hiburan, bisnis, hingga pendidikan. Semua bisa dilakukan menggunakan smartphone. Bahkan, smartphone sekarang sudah menjadi simbol status sosial. Orang tidak hanya melihat fungsinya, tapi juga merek dan modelnya sebagai representasi gaya hidup. Ya, benar sekali. Dan dengan banyaknya aplikasi yang tersedia pada saat ini, smartphone juga telah mengubah cara kita untuk berinteraksi. Menurut Kiona, bagaimana tentang hal ini? Nah, jadi smartphone telah mengubah cara kita berinteraksi secara signifikan. Misalnya, kita bisa berkomunikasi dengan teman maupun keluarga dari seluruh dunia dalam hitungan detik saja tanpa dibatasi oleh jarak yang jauh. Ya, tapi ada juga sisi negatifnya. Contohnya seperti berkurangnya interaksi tatap mata secara langsung. Jadi kita seringkali lebih mengirim banyak pesan daripada bertemu dengan mereka secara langsung. Nah, itu poin yang sangat menarik. Selain untuk berkomunikasi, smartphone juga berfungsi sebagai alat untuk berbagai aktivitas kita dalam sehari-hari. Nah, Kayla, apa saja fungsi lain yang Anda lihat berkembang pesat dalam smartphone? Nah, smartphone kini telah menjadi sebagai alat multifungsi. Kita bisa menggunakan smartphone untuk berbelanja, mengatur jadwal, mengakses informasi, bahkan berolahraga. Tentunya hal ini semua dapat menjadikan hidup kita menjadi lebih praktis. Benar sekali. Tapi kalau dari Dave, apa dampak sosial dari ketergantungan kita terhadap smartphone? Smartphone memang memudahkan kita dalam banyak hal, tapi juga ada dampak negatifnya. Misalnya, kecanduan smartphone bisa mengurangi interaksi sosial langsung. Orang lebih sering menatap layar daripada berbicara dengan orang di sekitarnya. Selain itu, ada juga risiko kesehatan seperti gangguan mata dan pendengaran jika digunakan secara berlebihan. Jadi penting untuk menyeimbangkan penggunaan smartphone dengan kehidupan nyata. Benar sekali. Selanjutnya kalau dari Kiona, apa saran dari Kiona untuk tetap bijak dalam menggunakan smartphone? Nah, kalau dari saya ingin menyarankan untuk selalu menyaring sumber informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Selain itu, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara komunikasi digital dan juga interaksi secara langsung dengan orang-orang di sekitar kita. Itu tentu sangat berguna. Dan yang terakhir dalam pembahasan kita tentang smartphone, bagaimana kamu bisa melihat masa depan komunikasi dengan adanya smartphone? Bagaimana kalau dari Kayla? Nah, saya secara pribadi percaya bahwa teknologi akan terus berkembang dan kita akan melihat lebih banyak inovasi dalam cara kita berkomunikasi. Namun, kita harus tetap ingat untuk tidak kehilangan esensi dari interaksi manusia yang nyata. Nah, terima kasih banyak kepada Kiona, Kayla, dan Dave untuk diskusi yang sangat menarik pada hari ini yang telah membawa wawasan yang luas kepada kita. Jadi teman-teman, VR dan smartphone memang telah membawa banyak perubahan dalam hidup kita. Tapi, seperti yang sudah kita bahas tadi, kita harus bijak dalam penggunaannya agar tidak terjebak dalam dampak negatifnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe podcast kita untuk episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. 1, 2, 3. Dadah!